Pertempuran epik di luar angkasa emang selalu kita gandrungi ya. Blaster saling beradu, menembus ruang hampa udara nan gelap lalu meledak. Tapi kenyataannya sangat berlainan. Bisa dibilang luar angkasa adalah ruang hampa udara. Di sana tidak ada oksigen. Sedangkan di bumi zat ini berperan penting dalam proses pembakaran. Kamu bisa aja sih beranggapan kalau bintang akan terbakar dan meledak menjadi supernova. Hal ini pun nggak sepenuhnya benar. Bintang tidak bergantung pada oksigen, jadi tidak terbakar. Di dalamnya terjadi reaksi termonuklir secara terus-menerus. Jadi, pesawat luar angkasa hanya bisa meledak kalau dipasang pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi kalau tidak, efek khusus yang akan kamu terima hanyalah kilatan singkat yang kemudian menghilang dalam sekejap. Oksigen cair yang sering dibawa di pesawat ruang angkasa cepat sekali terbakar di ruang hampa di atas sana. Nah, kalau soal ledakan, oksigen juga punya andil penting di sini. Gelombang suara hanya akan bergerak kalau molekul udara saling bertabrakan. Karena di luar angkasa tidak ada udara, seluruh prosesnya akan berlangsung sunyi. Ada bagusnya juga sih, bayangkan aja, matahari yang bergerak di luar angkasa sana pasti akan terdengar sangat memekakkan. Meski banyak sutradara film sci-fi mencoba meyakinkan kita bulan tidak punya sisi gelap, satelit alami kita ini terkunci oleh gaya pasang surut bumi, yang artinya selalu menampakkan sisi yang sama, sedangkan sisi lainnya selalu ada di baliknya. Jarak bumi ke matahari lebih jauh dibandingkan bumi ke bulan. Bumi dan bulan terus berputar, lalu matahari menghangatkan dan menyinari kedua sisi bulan secara bergantian. Maka, matahari juga sesekali menerangi kedua sisinya, hanya saja kita nggak bisa mengamatinya dari bumi. Semua objek seperti nggak ada bobotnya ya saat melayang-layang di luar angkasa. Tapi sebetulnya gravitasinya ada di mana-mana. Gravitasi akan melemah saat kita menjauhi objek yang berat, misalnya planet kita. Meski begitu, gravitasi tetap ada kok. Malahan, seluruh penjuru semesta ini pasti terpengaruh oleh gravitasi benda kosmik lain. Semua objek yang memiliki massa juga pasti punya gravitasi, termasuk kita. Tapi objek luar angkasa sangatlah berat, sehingga mampu menarik benda lain yang lebih kecil. Nah, makanya semua planet di tata surya kita mengorbit matahari, dan seluruh galaksi Bima Sakti mengorbit pusatnya sendiri. Para ilmuwan percaya ada lubang hitam supermasif di sana, sekitar 4 juta kali lebih berat dari matahari, yang menjaga semua bintang dan sistemnya tetap tersinergi. Tokoh utama kita meninggalkan orbit Mars dengan pesawat luar angkasa andalannya menuju ke Jupiter. Wajahnya datar dan penuh tekad, karena dia tahu ancaman sudah siap menghadangnya, sabuk asteroid. Dia memiringkan dan membelokkan pesawatnya, mencoba menghindar dari asteroid yang melesat ke arahnya. Tapi salah satunya berhasil menabraknya. Untung cuma menggores bodi pesawat. Akhirnya, tokoh utama kita berhasil keluar dari zona bahaya, lalu menyeka keringat di keningnya dengan tangan gemetaran. Adegan ini memang sering kali kita lihat, tapi juga salah kaprah. Asteroid di sabuk antara Mars dan Jupiter sangat sedikit dan saling berjauhan. Jadi, kalaupun terbang melewatinya, pesawat luar angkasa nggak akan menabrak satupun asteroid. Ada sekitar 1,5 juta asteroid yang ukurannya cukup besar. Kurang lebih 1,5 juta lah. Tapi perlu diingat, ruang angkasa sangat luas. Jarak antara dua asteroid yang lumayan besar bisa sejauh jutaan kilometer. Jadi, kejar-kejaran di luar angkasa dengan dua pesawat yang berkelak-kelok di sela-sela asteroid yang berterbangan akan terlihat membosankan. Luar angkasa sering digambarkan sebagai tempat yang gelap, dingin, dan sunyi, terutama saat astronot di dalam film meninggalkan pesawat luar angkasanya. Semua deskripsi ini memang bisa diterima, kecuali yang menyebutkan soal dingin. Hal ini cuma akan berlaku kalau kita berada di sisi terjauh dari galaksi kita dan tidak ada bintang di dekatnya. Tapi kalau kita berada di orbit bumi plus menghadap langsung ke matahari, suhu di ruang hampa kosmik bisa mencapai 120 derajat Celcius. Oleh karenanya, pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini lebih bisa memantulkan cahaya daripada warna lain. Namun, suhu di belakangmu yang tidak terkena sinar matahari bisa sangat dingin. Di luar angkasa, panas tidak menyebar secara merata. Jadi, kalau tidak menghadap ke sumber panas, kamu akan sangat-sangat kedinginan. Wah iya, ada yang khas dari matahari di dalam film nih. Warnanya selalu kuning. Padahal sebenarnya, warna yang kita lihat hanyalah ilusi optik yang terbentuk oleh atmosfer bumi. Sama seperti langit yang berwarna biru saat siang hari. Cahaya matahari menyebar di atmosfer lalu dibiaskan, menyuguhkan pemandangan warna-warni saat fajar dan senja menyingsing. Di ruang hampa udara, nggak ada objek yang bisa membiaskan cahaya, sehingga matahari terlihat seperti aslinya, berwarna putih. Bola gas bercahaya ini memang sangat panas.
kilatan cahaya di langit luas, kepulan asap mengiringnya, lalu sebongkah batu angkasa merah membara jatuh ke tanah, meninggalkan kawah besar yang hangus oleh benturan. Nah, bagian ekor berasap dan kawahnya nggak sepenuhnya benar ya. Saat jatuh ke tanah, meteorit nggak akan sampai sepanas ini. Meteorit adalah asteroid yang berhasil memasuki atmosfer bumi dan terhindar dari gesekan hingga akhirnya bisa jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa ini lumayan sering terjadi kok, hanya saja kita jarang melihatnya karena kebanyakan meteorit berukuran kecil dan jatuh di area yang tidak berpenghuni. Kalaupun ada meteorit yang jatuh di tengah kota, kawah yang terbentuk disebabkan oleh kecepatan geraknya, bukan oleh panasnya. Batu luar angkasa ini akan jauh lebih panas karena gesekan, tapi nggak akan sampai bisa membakar semua benda di tanah saat berbenturan. Mau gimana pun juga, komunikasi instan antara pesawat ruang angkasa dan planet tidak mungkin terjadi. Seenggaknya sampai sekarang, belum bisa. Sistem komunikasi modern mengandalkan sinyal radio yang cukup lelet kalau dibandingkan dengan hamparan ruang angkasa yang maha luas. Sinyal perlu waktu bertahun-tahun untuk menempuh jarak 1 tahun cahaya, apalagi ratusan bahkan ribuan tahun cahaya. Kalau kamu mau chattingan dengan penghuni galaksi letaknya nun jauh di sana, siap-siap aja buat nunggu sampai ribuan tahun, kemudian ribuan tahun lagi untuk menerima balasan. Selain itu, luar angkasa nggak seramai dan sehiruk-pikuk seperti kondisi yang digambarkan di layar kaca kok. Sebagian besarnya berupa tempat sunyi, dengan planet, bintang, dan objek lain yang saling berjauhan dalam kehampaan sampai miliaran kilometer. Kalaupun kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, kamu akan banyak melihat kehampaan gelap yang dipenuhi bintang dan planet yang saling terpisah. Jaraknya sangat jauh, bahkan di antara dua objek yang saling berdekatan. Nah, coba bayangin deh bulan, yang bisa kamu lihat saat malam hari itu berjarak sekitar 384.400 km atau setara dengan 10 kali keliling bumi. Warp yang bisa mendistorsi ruang waktu dan mampu membawa tokohnya ke sudut terjauh galaksi alien dalam sekejap selalu menjadi inti dari setiap lakon luar angkasa. Pesawat luar angkasa yang punya fungsi ini selalu ditampilkan sebagai pesawat yang bisa seketika berakselerasi dari nol ke kecepatan cahaya. Kalau memang begini kondisinya, menurut hukum fisika, semua awak pesawat itu akan terhempas ke kursi. Lebih tepatnya, nggak akan ada yang bisa bertahan dengan akselerasi se-ekstrim itu. Gaya gravitasinya terlalu kuat, sedangkan tubuh manusia terlalu rapuh untuk menoleransinya. Selama belum ditemukan cara untuk mengurangi efek ini, warp luar angkasa terkesan sangat mengawang-awang. Air bukan merupakan sumber daya terlangka dan paling berharga di alam semesta. Ada kok awan luar angkasa super jumbo yang jaraknya cuma beberapa juta tahun cahaya dari bumi, dan seluruhnya terdiri dari air. Cadangan air ini akan muat diisikan ke seluruh lautan di bumi hingga 40 triliun kali lipat. Banyak planet, termasuk juga yang ada di tata surya kita, punya kandungan air di permukaannya. Sumber daya paling berharga di luar angkasa adalah kehidupan. Dan agar kehidupan bisa terbentuk, diperlukan banyak zat selain air. Astronot sering terlihat berolahraga di ISS dan pesawat ruang angkasa sci-fi. Ya, betul banget. Mereka perlu aktivitas fisik, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan tubuh kuat saat bekerja di luar angkasa. Gravitasi di atas sana jauh lebih lemah, dan astronot tidak banyak menggerakkan otot layaknya di bumi. Jadi saat mereka kembali ke bumi, gravitasi akan menghantam tubuh mereka seperti palu godam. Akibatnya, tubuh mereka akan jadi seperti jelly. Untuk mengurangi efek tersebut, para astronot ini berolahraga setiap hari. Katanya sih, kita bisa menatap jutaan gemintang saat malam cerah. Jumlah yang sebenarnya jauh lebih sedikit, sekitar 3.000 saja. Selebihnya berupa objek lain yang juga terang, kemudian disangka sebagai bintang. Contohnya, planet, galaksi jauh, bahkan satelit buatan. Semua objek ini cuma mendapat cahaya dari bintang sungguhan sama seperti bulan, sehingga terlihat bersinar. Karena jaraknya sangat jauh, kita nggak bisa memastikan kalau objek ini memang bintang. Meski begitu, kamu perlu mengakui kalau semua mitos ini emang keren abis, iya kan?